Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfan Sinaga, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan ke-18 kelompok 4. Saya akan menyampaikan analisis tentang beberapa isu aktual terkait manajemen ASN yang terjadi di madrasah kami. Isu-isu ini sangat penting untuk kita cermati karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan pendidikan, kualitas kinerja guru, dan tata kelola madrasah secara menyeluruh. Ada 3 isu utama yang saya angkat dalam analisis ini. Isu pertama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung kinerja ASN. Di madrasah kami, masih ditemukan keterbatasan sarana digital yang mendukung pekerjaan ASN. Misalnya, akses internet yang tidak stabil, jumlah perangkat komputer terbatas, dan ruang kerja guru yang kurang memadai. Data survei internal Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40% madrasah negeri di Indonesia menghadapi kendala fasilitas teknologi yang berimbas pada lambatnya pengelolaan administrasi berbasis digital. Dampaknya, guru lebih banyak menghabiskan waktu mengurus administrasi manual dibanding fokus pada pembelajaran. Pihak yang terdampak langsung adalah ASN itu sendiri, kemudian siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran optimal, dan madrasah secara institusi karena kualitas pelayanan publik menurun. Isu yang kedua adalah kurangnya sistem reward and punishment yang jelas. ASN di sekolah seharusnya mendapat penghargaan ketika berprestasi dan sanksi tegas ketika melanggar aturan. Namun kenyataannya, sistem ini belum berjalan efektif. Guru yang berinovasi sering tidak mendapatkan apresiasi nyata, sementara ASN yang kurang disiplin kadang dibiarkan tanpa tindak lanjut. Menurut laporan Ombudsman tahun 2025, lebih dari 35% ASN pendidikan madrasah belum mendapatkan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan. Dampak dari lemahnya sistem ini adalah menurunnya motivasi kerja ASN, munculnya rasa tidak adil, bahkan bisa menumbuhkan budaya kerja yang pasif dan tidak kompetitif. Yang terdampak tentu adalah guru, tenaga kependidikan, dan akhirnya peserta didik yang merasakan layanan pendidikan yang seadanya. Isu yang terakhir adalah minimnya internalisasi core value ASN atau berakhlak. Core value ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif seharusnya menjadi pedoman kerja sehari-hari. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan. Sebagai ASN masih bekerja sekedar menggugurkan kewajiban administratif tanpa menunjukkan semangat pelayanan prima. Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 30% ASN di bidang pendidikan belum memahami sepenuhnya nilai-nilai berakhlak. Jika hal ini terus dibiarkan, dampaknya sangat serius. Budaya kerja ASN tidak seragam, muncul gesekan antar pegawai, menurunnya citra madrasah, dan berujung pada menurunnya kualitas layanan pendidikan kepada siswa dan masyarakat. Dari ketiga isu tadi, saya memilih minimnya internalisasi core value ASN atau berakhlak sebagai core isu. Mengapa? Karena akar dari berbagai permasalahan lain berawal dari lemahnya budaya kerja dan nilai yang dipegang ASN. Infrastruktur bisa dibangun, sistem reward and punishment bisa dibuat, tapi jika nilai dasar ASN tidak diinternalisasi, maka perubahan tidak akan berkelanjutan. Beberapa penyebab dari minimnya internalisasi core value ASN antara lain, yang pertama adalah sosialisasi nilai berakhlak yang masih terbatas dan formalitas. Yang kedua, tidak ada role model yang konsisten mencontohkan penerapan nilai tersebut di lingkungan madrasah. Sistem penilaian kinerja belum memasukkan indikator core value secara nyata. Dan yang terakhir, kurangnya budaya refleksi dan evaluasi dari ASN dalam bekerja. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah yang kreatif. Yang pertama, program berakhlak action di madrasah, yaitu gerakan nyata menerapkan satu nilai berakhlak setiap bulan. Misalnya bulan pertama fokus pada berorientasi pelayanan, bulan berikutnya fokus pada akuntabel, dan seterusnya. Yang kedua, pembuatan jurnal refleksi kinerja ASN yang sederhana, diisi tiap minggu untuk mengevaluasi apakah sudah bekerja sesuai nilai berakhlak. Dan yang ketiga, role model dari pimpinan madrasah, sehingga guru dan staf memiliki teladan langsung. Dan yang keempat, integrasi nilai berakhlak dalam reward and punishment, sehingga ASN bukan hanya dinilai dari administrasi, tetapi juga dari sikap dan budaya kerja sehari-hari. Dengan gagasan ini, diharapkan ASN di madrasah tidak hanya bekerja secara administratif, tapi benar-benar menjiwai nilai-nilai dasar ASN yang profesional dan berintegritas. Demikian analisis isu manajemen ASN di madrasah kami. Semoga bermanfaat sebagai bahan refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.